Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Yang sangat kami hormati dan kami cintai dan yang sangat dirindukan oleh anak bangsa kita, yaitu Ibu Hajah Siti Hardianti Rukmana. Kami lebih dekat rasa kalbu kami dengan Mbak Tutut. Minta izin, Bu. Dan yang kami hormati Hajah Siti Hardianti Haryadi. Insya Allah ke depan impian anak bangsa akan menjadi kenyataan. Amin. Dan Hajah Siti Hutami Endang Adiningsi, seorang putri almarhum yang sangat cerdas, yang telah menyelesaikan pendidikannya. Kalau tidak salah ingat, beliau pernah bertekad untuk berjalan kaki dari IPB ke rumah kediamannya. Tidak sembarang ahli statistik. Biasanya kalau tidak cerdas seperti saya, ya namanya kiai saja. Kalau orang cerdas ya seperti beliau. Para tokoh dan di sini hadir dari Ditjen PKP Transmigrasi yang kami hormati, Bapak Sofyan Hanafi, dan banyak tokoh-tokoh lain. Saya agak kaget dari putra-putri transmigrasi ada yang berbintang 2. Mantan rektor juga dari Pringsewu, tempat saya main karena saya dibesarkan di tanah transmigrasi Lampung Selatan. Dan sahabat saya, ini sampel saja, karena kalau kultum ini sudah habis hampir sedikit saja. Kalau boleh jangan kultum, tapi kuliah 70 menit. Sahabat saya dari Kalimantan, ini kepala dinas, mohon Pak. Ini contoh. Saya tidak pernah mau hadir dalam institusi partai politik, karena saya adalah salah satu ketua Majelis Ulama Indonesia yang kemarin saya sampaikan di Ternate, di Metro. Saya jelaskan sebuah pelangi indah ukhuwah anak bangsa, dan ini kelihatannya akan dibangkitkan kembali, dirajut kembali oleh Patri. Saya sedikit saja bercerita, ada orang yang susah. Ini kisah nyata, bukan hoax. Dia orang yang susah dari kaki gunung, seorang anak petani kopi. Dia kuliah, dan artinya dari kuliah ini, karena namanya orang anak petani, dia cuti kuliahnya setelah 2 semester. Akhirnya dia mendapat beasiswa super semar. Saya mengatakan yang memberi beasiswa super semar ini sangat asasi, sangat dasari. Ada seorang mujahid. Saya menempatkan beliau ini tidak hanya seorang bapak pembangunan, itu sangat tipis, tapi seorang mujahid, bagaimana menyelesaikan anak bangsa yang bermasalah, memberikan makna yang sangat dasari. Akhirnya selesai kuliahnya Mbak Tutut.
Mbak Tutut saya lihat dari dulu masih seperti itu. Ini tidak basa-basi. Saya ajak istri saya produk dari Pakistan, dari India. Memang saya sengaja nyari yang impor. Nyatanya sama saja. Kasih sayangnya itu sama saja. Jangan ada image yang lain. Selesai pendidikan dia mengambil S2. Kemudian terpilih sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan dari Putra Transmigrasi di Lampung. Kemudian 2 periode dia menjabat Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, kemudian ditarik sebagai tim formatur Majelis Ulama Indonesia Pusat. Sekarang orang itu ada di depan Bapak Ibu hadir sekalian. Sebuah kecintaan, ya saya maknai beliau almarhum, yang saya bahasa yang lebih tepat saya pilih mujahid, yang mempunyai ide mencintai anak bangsa dalam pendidikannya. Mbak Titi, ini harapan anak bangsa. Pak Harto maaf saja tidak senang dengan penceritaan aneh-aneh yang gak masuk akal, tidak realistis dan sebagainya. Saya mulai dari segi akademisi, karena saya dari komunikasi. Ya. Bu Titi, saya doktor dari komunikasi. Oleh karena saya melihatnya dari sisi apa adanya realitasnya. Beliau tidak ingin macam-macam. Dan akhirnya dibangun sebuah paradigma kebijakan yang sangat dasari, yang memberikan makna khusus mengangkat anak bangsa martabat. Adalah program mensejahterakan anak bangsa dengan transmigrasi. Saya berangkat haji, agak iri, kok ada orang tunanetra. Ini hanya cerita saja, Bapak Ibu nggak usah ditiru. Saya tanya, karena saya pembimbing ibadah hajinya, orang buta dituntun oleh 2 wanita yang masih muda, jelita relatif. Dituntun siapa yang pertama sebelah kanan? Itu istrinya. Yang sebelah kiri juga istrinya. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Orang kami aja maaf saja mau berangkatkan istri berat, orang lain berat. Ini orang tunanetra. Dari mana sumber ekonomi yang dia dapat? Dia punya kebun karet yang tidak sedikit, yang 1 minggunya tidak kurang 30 juta. Ngalahkan presiden. Ngalahkan presiden. Karena presiden hakiki sejatinya seorang leader pemimpin bukan karena harta. Kalau sudah harta saya kira sudah cukup ya. Tapi dia pikirkan bagaimana nasib bangsa ini. Lahir dan hadirnya almarhum Bapak Haji Muhammad Soeharto. Tidak lain untuk mesejahterakan anak bangsa ini dengan bahasa-bahasa yang santun. Lihat wajahnya, lihat bentuk lidah dan bibirnya pada saat dia berkomunikasi. Lihat tatapan matanya. Ada makna-makna yang sangat prinsipal yang memberikan kesemangatan, ketulusan kepada kita semuanya untuk bangkit dan melanjutkan perjuangan beliau. Oleh siapapun juga, karena beliau adalah milik daripada bangsa ini. Tapi sebagai anak yang soleh dan solehah, kata Rasulullah SAW, dia akan melanjutkan apa yang biasa dikerjakan oleh orang tuanya. Saya tidak masuk di dalamnya, tapi saya mendoakan di dalamnya.
Saya kemarin dengan Pak Sandiago diminta untuk narasumber. Saya masih menjaga hati. Kemarin saya pun di Ternate sampaikan, 1, 2, boleh jadi yang 1 masuk surga, boleh jadi yang 2 masuk surga. Semuanya adalah saudara kita dalam bingkai ukhuwah watoniyah, persaudaraan setanah air. Masalah pemilihan ada di sini. Di sini yang tidak bisa dibohongi, doktor, profesor apapun itu akan dilemahkan oleh kesucian di sini, sebuah keterpanggilan. Ada di sini Pak, bukan sebelah kiri lagi, sini lain. Iya, iya sudah saya jelaskan kantong ya. Maksud saya bukan kantongnya dalam komunikasi, isi kantong itu loh. Bu Tutut yang kami hormati, Tuti, Mbak Tuti. Saya kemarin saya tanya, karena saya mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, dia berada di Sumatera Selatan, kaswisnya ada di Sumatera Selatan, transmigrasi ini. Kurang lebih 90 pondok pesantren yang berdiri akibat atau dampak positif yang sangat positif dari kebijakan almarhum. 90 pondok pesantren Pak, berapa banyak santri-santrinya, berapa banyak doa-doanya Pak. Ini Masya Allah dahsyat ini Pak, ini dahsyat. Kalau bangun, belum lagi maaf aja, masjid lagi Pak. 999 kemarin saya menjadi imam, yaitu di NTB. Saya melihat begitu gantengnya Pak Tommy gitu ya, kok mirip dengan beliau. Saya harapkan ada fotonya Mbak Tutu, tidak ada kerinduan. Jadi kalau kita di bundaran, kemarin saya kemis di sana, dan saya pancing-pancing kepada mereka itu, generasi muda, maaf KNP dan sebagainya. Yang kemarin di Metro TV itu disiarkan saya ngomong seperti itu. Saya kira ini memang, saya yakin ini sebuah keterpanggilan. Juga Habaras mengatakan ini sebuah keterpanggilan, yaitu kebertanggungjawaban. Bagaimana mengatasi, merespon ini. Dan ini dalam wujud bentuk, maaf saja, yaitu keterpanggilan yang bahasa agamanya adalah jihad. Berjuang untuk memaknai kehidupan ini agar lebih baik. Belum lagi Bapak Ibu, para tokoh yang kami hormati, sudah lebih waktunya 7 menit. Izin 2 menit lagi kalau boleh. Izin Mbak Tutut, izin betul. Biasa kalau penceramah kalau ngomong nggak mau ini dibatasi. 2 menit. Dan salah satu upaya yang sangat mulia, upaya yang mulia, dan saya mengatakan ini merupakan sebuah mujahid ya beliau. Mereka berjuang bagaimana menyatukan visi, misi ulama-ulama dan umaro dalam sebuah institusi Majelis Ulama Indonesia, Pak. Ini sejarah yang nggak bisa dilupakan, dan bisa dibubarkan. Kalau tidak ada beliau, tidak ada fatwa-fatwa. Pada saat dilaporkan oleh Profesor Dr. Mukti Ali bahwasanya telah terbentuk sebuah institusi yang hanya di Indonesia atas kecerdasan beliau, ini nggak terbantahkan Pak. Jadi kalau kita hadapkan pada profesor, doktor dan sebagainya, tapi jangan ada nafsu di sini. Beliau mendirikan sebuah institusi Majelis Ulama Indonesia agar bisa menyatu antara ulama-ulama dengan umaro-umaro. Kalau di negara lain banyak organisasi-organisasi yang memang bisa menyatukan para ulama saja, menyatukan daripada umaro-umaro saja. Tapi kecerdasan beliau, wadah musyawarah antara ulama, zu'ama dan umaro ini Pak, kelihatannya tipis. Kalau tidak ada beliau pemikiran ke depan, saya kira banyak masalah-masalah yang menyusahkan, menggelisahkan anak bangsa ini. Tapi dengan hadirnya Majelis Ulama yang didesain, diformat oleh beliau, maka saya pun sekarang bisa hadir di tengah-tengah Bapak dan hadirin sekalian. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, mungkin perlu ada sebuah upaya-upaya reformasi, sebuah tatanan yang baru bagaimana mendesain tidak hanya masalah agama budaya, kata masalah suku dan sebagainya, ada pemetaan. Ini sangat penting. Pemetaan daerah-daerah mana yang memang sudah dikembangkan dari dulu masa transmigrasi ini yang perlu diinjeksinasi masalah-masalah yang baru.
Nah, ini menjadi tugas kita semuanya. Tapi kita yakin, seyakin-yakinnya, selagi kita memang ikhlas di dalam berjuang, maka Allah akan hadir di tengah-tengah perjalanan kita yang hadir pada pagi yang berbahagia ini. Mari kita sama-sama bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita awali dengan sama-sama membaca basmalah dan menurut keyakinan agama kita masing-masing. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihatin wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada pagi ini kami berhimpun di hadapan-Mu ya Rabb, dalam acara yang sangat penting dan strategis, Musyawarah Nasional keempat Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia, sebagai manifestasi kecintaan kami kepadamu ya Allah, dan sebagai bukti pengkhidmatan kami kepada bangsa dan negara. Kami bermohon kepadamu ya Allah, kiranya apa yang kami lakukan di sini dan insya Allah ke depan akan tercatat sebagai amal kesalehan, amal yang akan mendatangkan kebaikan, kebajikan, dan kemaslahan bagi bangsa dan negara kami ya Allah. Curahkan ya Allah rahmat, berkah, dan ridho kepada bangsa ini. Jangan tinggalkan kami, bangsa Indonesia, akan hancur karena laku perbuatan kami ya Allah. Hadir putri-putri anak bangsa untuk mengembalikan kejayaan masa lalu Indonesia ini ya Allah. Allahumma ya Hafid, berikanlah kami kekuatan untuk mensyukuri segala anugerah nikmat yang telah Kau-berikan kepada kami, dan jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang selalu ingat dan menghargai upaya-upaya kebaikan, jasa-jasa baik pemimpin kami yang sebelumnya. Janganlah kami jadikan hamba-hamba-Mu yang kurang peduli dengan apa-apa yang sudah ditinggalkan oleh pemimpin kami. Karena itu ya Allah, Engkau Maha Qawi dan Maha Matin, berikanlah kekuatan kepada kami, dan Engkau mengabulkan segala pinta dan doa kami. Kabulkan segala harapan, pinta, dan doa kami, agar apa yang menjadi cita-cita kami bagi bangsa dan negara ini akan dikabulkan oleh Engkau ya Allah. Tiada lain niatan kami kecuali untuk merubah bangsa ini agar jauh lebih baik dari kondisi yang sekarang kami rasakan. Banyak permasalahan, persoalan, dan problematik kebangsaan ini. Akhirnya kami bermohon kepadamu ya Allah dari hati yang paling dalam tulus. Ampuni segala salah alpa dosa pemimpin kami, khususnya Bapak Haji Muhammad Soeharto dan Ibu Tin. Kami telah menikmati ya Allah kecerdasan Ibu Negara yang lama. Pas tanggal 13 Maret ini belum mempunyai pemikiran yang cerdas, membangun Taman Mini Indonesia Indah ya Allah. Dan ampuni segala dosa para saudara-saudara kami, guru-guru kami, kedua orang tua kami, dan mereka-mereka yang bersatu padu untuk melanjutkan perjuangan kami. Kiranya Engkau mengabulkan segala doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.